Assalamualaikum, selamat malam. Update terbaru, PBNU mendukung Iran. Ada di salah satu website, ada tetapinya, konflik tidak semakin meluas. Ya, itu dia. Berarti harus fokus ke Israel dong. Ke situ saja. Nah ini loh, dulu orang itu ya, bahkan yang belajar ke Iran saja dianggap Syiah. Bayangkan saja, berangkat ke Iran saja dianggap Syiah. Begitu juga orang berangkat ke Israel dianggap bagian dari Yahudi. Ini dulu sangat-sangat banyak di media Indonesia. Bahkan sekelas Gus Dur saja dianggap anak Yahudi. Oleh siapa? Oleh para kabib itu kan ada dulu. Oleh orang-orang yang sejenis dengan mereka. Bahkan satu hal ini, video dulu Kiai Said itu saat dialog dengan ada Idrus Ramli, ada Gus Aab juga, kalau nggak salah di Sitogiri, kalau nggak salah itu. Itu bagaimana coba ceritanya? Sampai Kiai Said seakan-akan di framing, diadili, dihujat habis. Padahal di situ ketum itu datang itu sebagai ketum PBNU, berusaha menjelaskan soal ini loh yang sebenarnya terjadi gitu loh. Islam di Indonesia dari dulu itu dibonsai. Pasti ada dua hal, Syiah dan Sunni. Tiba tidak akur. Dari dulu seperti itu. Bahkan Gus Dur juga pernah berkata semacam itu. Lalu siapa orang-orang yang sudah diperalat itu? Kan mereka, turunan imigran itu, yang dulu itu demo, yang dulu itu suka menghina Gus Dur seperti apa. Bahkan sekelas Idrus Ramli saja sama kan, ikut-ikutan menganggap seperti itu. Banyak kayak itu Syiah katanya. Padahal juga orang tahu, apalagi sekarang ini setelah tes nasab ini, yang paling banyak sebagai Syiah itu orang-orang Ba'alwi kok. Kenyataannya semacam itu. Lalu kenapa ada Ba'alwi versus Ba'alwi? Kata ada Ba'alwi ini muncul, dianggap Syiah lalu dihujat juga. Di Syiah itu kan berbagai macam hal, berbagai macam aliran juga. Kalau kita lihat saja itu kuburan-kuburan itu di Jakarta kan ada itu, seperti apa di sebagus itu. Pada orang-orang pribumi diajak di situ, seakan-akan mendatangi. Harusnya yang didatangi itu ziarah ke leluhurnya, ke bapak ibunya yang penting. Tapi kenapa di situ seperti itu gitu loh, gambarannya itu loh. Apalagi ini Hanif Alatas ini, Iran bikin babak belur Israel, harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel, tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut? Padahal dia dulu bagian apa? Kan bagian juga orang-orang yang suka menuduh orang-orang yang untuk Syiah. Kalau yang perang ini sekarang apa? Sudah terbukti kan apa kata Kiai Said? Yang paling punya peran membela Palestina itu memang Iran, negara Syiah. Apa nggak malu? Dulu itu seperti apa? Mencerca orang-orang itu loh, mencerca Kiai NU itu sebagai Syiah. Apa nggak malu? Sekarang apa yang kalian lihat itu? Apalagi orang-orang kiai seperti Kiai Idrus Ramli dan beberapa orang yang sangat-sangat dulu, waduh. Bahkan yang paling dalam itu saat Kiai Said dianggap Syiah. Coba, kenapa nggak kalian nyuruh itu? Para kabib itu bela Palestina itu. Bagaimana bisa? Penguasa di Israel itu siapa? Orang Yahudi Askenazi. Lalu para Ba'alwi itu, dari hasil penelitian sisi ilmiah jelas kok mereka Yahudi Askenazi juga. Nah ini loh, kepandaian itu ya, kepandaian berdalil orang itu belum tentu itu menjadikan jaminan dia itu benar. Bahkan bisa dibilang dia jadi alat. Alat apa? Membonsai Islam di Indonesia ini. Semua orang tahu kok, Islam di dunia ini yang paling besar ormas itu NU. Tetapi apa coba? Banyak tokoh-tokohnya dibonsai sebagai Syiah dari dulu. Lalu siapa sebenarnya yang tidak menginginkan Islam itu besar? Selama Sunni dan Syiah ini terus berantem, Islam susah untuk besar. Buktinya kan seperti itu. Lalu siapa sekarang yang berperan?
Apakah Arab Saudi? Arab Saudi itu bermusuhan dengan Yaman. Siapa? Jadi benar apa yang dikatakan Kiai Said. Nah ini loh yang membedakan orang-orang pintar, luasnya ilmu, berbagai macam lintas ilmu, dengan orang hanya pintar baca kitab tok. Itu beda. Ini dia perkataan dari Kiai Said Akhil Sirot yang saat itu hadir di situ, bahkan di framing oleh mereka orang-orang radikalis, orang-orang yang nggak suka dengan Kiai Said, dan para kabib-kabib juga itu sebagian banyak Pak juga kok. Sebagian ada yang diem, itu menganggap Kiai Said itu Syiah. Tetapi sekarang lihat saat ini, siapa yang paling berperan mengajar Israel? Siapa? Apakah orang-orang yang berteriak itu? Di Islam itu kebanyakan itu ya pasti ada duli di dalam. Itu ada di dalam sebuah negara. Bahkan di Iran sampai sekarang pun ada kok. Tapi mereka kecil. Di Libya siapa yang menjatuhkan mereka? Bahkan di Afghanistan sekarang ini loh. Bahkan nggak jauh-jauh di Suriah saat ini. Semua memakai tuduhan Syiah, terutama yang beredar di Indonesia. Kita tuh banyak dibodohin oleh proksi-proksi yang tangan-tangan asing bermain. Tangan asing bermain di negara muslim nggak mungkin mereka tuh memakai baju ini loh orang asing, nggak mungkin. Pasti memakai baju orang yang di dalam. Ini videonya Kiai Said, kalau kita lihat ini mungkin terus Ramli nggak bisa bicara dan dia malu dengan literasi yang dia tidak punya saat itu. Ini video lama loh, apalagi para kabib itu yang dulu menuduh banyak YNU itu Syiah, padahal yang Syiah banyak yang mereka. Ini dia videonya, pendek ini. Sampai sekarang embargo spare part pesawat oleh Amerika. Iya, Amerika melarang ngirim onderdil pesawat ke Iran. Ya wes ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part onderdil pesawat Iran itu bikin sendiri, nggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah, apa klerus lah, apa kufur, apa lah, pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan usul basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina nggak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ayat setan. Mohon tidak disela dulu ya, biar selesai. Ya, jadi nggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah. Sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe. Iran sudah memproduksi uranium.